wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ayo sekarang kita cek kanan dan kiri kita masing-masing. Ada nggak teman kalian yang belum hadir? Hadir semua? Alhamdulillah semuanya lengkap di dalam kelas ini, hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kita harus bersyukur atas segala nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu nikmat kita adalah diberikan kesehatan, ya. Sehat itu sangat nikmat, karena dengan sehat semua aktivitas kita dapat kita lakukan dengan lancar. Kita harus mensyukuri kesehatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu kegiatan kita adalah belajar. Semua orang wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu seseorang akan dinaikkan derajatnya dengan ilmu yang ia punya. Ayo semuanya harus semangat belajar hari ini ya. Nah, kalian semua udah siap belum belajar hari ini? Sebelum kita mulai belajarnya, ayo kita bersama-sama nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat, lalu tentang kegiatan untuk mengisi kemerdekaan, dan yang terakhir kita akan belajar tentang perubahan wujud benda yang disebabkan oleh perubahan suhu dan color. Ayo sekarang kalian siapkan dulu buku-bukunya ya. Gimana, udah siap belajar semua? Ya, masih ingat gak materi yang kemarin tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan? Ya, masih ingat? Ya, kalau yang kemarin itu kan bangsa Belanda datang ke Indonesia dengan alasan apa? 3G. Apa aja? Glory, Gospel, dan Gold. Ya, pinter. Nah, ayo kita ingat lagi materi yang kemarin. Glory artinya apa? Mencari kejayaan. Ya, bagus. Lalu yang Gospel untuk menyebarkan agama. Agama apa yang disebarkan? Agama Kristen ya. Yang terakhir ada gold, artinya mencari kekayaan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. Apa aja kegiatannya? Saya sebutkan. Silakan. Belajar, pinter. Selanjutnya membayar pajak, ya. Nah, tadi kan salah satu kegiatan untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan membayar pajak ya. Kalian tahu nggak pajak digunakan untuk apa aja? Apa? Membangun sekolah, pintar. Terus apa lagi? Membangun jembatan, hebat. Apalagi? Membangun jalan, ya, pinter semuanya. Jadi uang-uang pajak yang kita kumpulkan lalu akan kita salurkan untuk pembangunan negeri ini ya. Jadi dengan pembangunan negeri ini yang lancar, maka kemakmuran rakyat akan terjamin. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk pengamatannya kalian bisa lakukan pengamatan dengan membuka buku siswa halaman 160. Di situ tersedia beberapa gambar. Lalu kalian bisa amati kegiatan tersebut ya. Bisa dilakukan secara berkelompok dengan teman sebangku untuk berdiskusi bersama.
Gitu ya anak-anak. Nah, sudah selesai semua pengamatannya. Sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk menunjukkan hasil pengamatannya? Ya silakan. Bagus sekali ya penjelasan dari teman kalian tadi. Ayo kita beri tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Nah, benar sekali dengan yang dikatakan oleh teman kalian bahwa pembangunan bangsa masih sangat diperlukan dalam negara kita ini. Terlebih lagi pada daerah-daerah yang ada di pesisir, yang ada di pelosok kayak gitu ya. Karena di sana pembangunannya belum merata. Nah, kita sebagai masyarakat yang ada di tengah-tengah kota harus bersyukur karena semua pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik. Kita mau sekolah, ada pembangunannya, ada gedungnya maksudnya. Kita mau beribadah, ada gedungnya, jembatannya juga ada, nggak membahayakan. Terus jalan-jalan juga mulus gitu ya anak-anak. Nah, materi yang selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai surat. Masih ingat nggak surat itu apa? Surat adalah pemberitahuan kepada orang lain, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh surat. Ini, bisa kalian lihat. Ini adalah contoh surat resmi. Di bagian atasnya ada apa? Kop surat. Yang sebelah sini ada nomor, lampiran, hal itu perihal ya. Terus yang sebelah kirinya di bawah kop ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Di bawahnya itu ada assalamualaikum sebagai salam pembuka. Nah, selanjutnya ada isi, ada penutup, lalu yang terakhir ada pengirim surat. Itu untuk surat resmi. Kalau yang surat tidak resmi, contohnya ini, yang di atas ada kop surat, di bawah ada tanggal dan tempat pembuatan surat. Ya, tidak ada nomor, lampiran dan halaman yang kayak surat resmi itu nggak ada kalau di surat yang setengah resmi. Nah, kalau yang bawahnya sama seperti surat resmi. Nah, contoh yang terakhir adalah surat tidak resmi. Seperti ini contohnya anak-anak. Pada surat tidak resmi, di bagian atas tidak ada kop surat ya. Langsung apa? Langsung ada salam pembuka, langsung ada tanggal pembuatan surat. Kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, tugas kalian hari ini adalah mengamati perbedaan dan persamaan antara surat resmi, surat tidak resmi, dan surat setengah resmi. Tapi sebelum kalian mengamati, ayo kita simak video berikut ini. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Dan yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi ini adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun dan undangan perayaan kelahiran. Setiap jenis surat undangan memuat bagian-bagian surat. Secara umum terdapat bagian-bagian surat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau kop surat ini digunakan untuk undangan resmi. Yang kedua, nama dan alamat tujuan. Yang ketiga, pembuka surat. Pembuka surat ini biasanya diisi dengan salam, assalamualaikum, atau dengan
terhormat. Yang keempat, isi surat. Isi surat dalam surat undangan merupakan isi dari acara. Di bagian ini, nama hari atau tanggal, waktu, tempat, dan keperluan atau acara harus jelas. Yang kelima, penutup surat. Penutup surat biasanya diisi dengan kalimat salam. Bisa assalamualaikum atau dengan kalimat penutup lainnya. Seperti demikian undangan ini kami sampaikan, sekian dan terima kasih. Yang keenam, tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat diisi tempat di mana surat tersebut ditulis dan tanggal berapa surat itu ditulis. Dan yang ketujuh, pembuat surat. Pembuat surat diisi oleh pengundang atau orang yang mengundang. Diisi dengan nama lengkap dan juga dibubuhi tanda tangan. Ciri-ciri surat undangan. Ciri-ciri undangan resmi yang pertama, terdapat kepala surat atau kop surat. Kepala surat adalah identitas resmi sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Yang kedua, memiliki nomor surat, lampiran, perihal di dalam surat. Yang ketiga, menggunakan bahasa formal. Yang keempat, ditulis sesuai kaidah PUEPI dan kaidah surat resmi. Dan yang terakhir, terdapat tanda tangan dan stempel lembaga yang bersangkutan. Ciri-ciri undangan setengah resmi, yang pertama, tidak memakai kop surat. Karena undangan setengah resmi ini dibuat dan mengatasnamakan perorangan. Yang kedua, bentuk suratnya boleh tidak standar. Yang ketiga, boleh menggunakan bahasa campuran, baik baku atau tidak baku. Dan yang keempat, menggunakan kertas yang lazim dipakai untuk surat menyurat. Ciri-ciri undangan tidak resmi, yaitu sebenarnya tidak ada ciri-ciri khusus berkenaan dengan undangan tidak resmi. Tapi secara umum, ciri-ciri undangan tidak resmi bisa yang pertama, terdapat nama dan alamat pengirim. Yang kedua, terdapat nama dan alamat penerima. Yang ketiga, terdapat isi. Dan yang keempat, bahan yang digunakan sopan, menarik, dan komunikatif. Nah, gimana, udah paham semua terkait materi surat? Kegiatan selanjutnya adalah berdiskusi. Kalian ditugaskan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan antara surat resmi, surat setengah resmi, dan surat tidak resmi. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompok kalian ya. Nanti hasilnya bisa kalian paparkan di depan kelas. Gitu ya anak-anak? Silakan mengerjakan. Ayo sekarang, kelompok siapa yang mau maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Hebat ya kelompok 1, berani untuk memaparkan hasil diskusinya. Ayo semuanya kita beri tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Udah paham semua kan materi terkait surat? Ya, hebat kalian semua. Nah, kegiatan yang terakhir adalah melakukan percobaan. Di bawah nggak alat-alat kemarin yang sudah Ibu berikan listnya? Di bawah semua ya. Nah, hari ini kita akan melakukan uji coba untuk mengamati perubahan wujud benda yang disebabkan karena perubahan suhu dan color ya. Ayo sekarang kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya sudah siap semua anak-anak? Nah, ayo kita mulai lakukan kegiatan percobaan ya. Langkah-langkahnya bisa kalian lihat di buku siswa. Semua aktivitasnya dilakukan secara hati-hati dan penuh tanggung jawab. Oke anak-anak? Untuk hasil pengamatan bisa kalian laporkan dalam bentuk laporan hasil pengamatan. Nanti laporannya satu kelompok cukup 1 ya. Nanti dikumpulkan di meja depan. Gitu ya anak-anak? Nah, sekarang ayo kita lakukan percobaan. Semua aktivitas belajar sudah kita laksanakan bersama. Gimana? Mengasihkan nggak kegiatan belajar hari ini? Senang kan? Sekarang
Ibu mau tanya, apa aja yang udah kalian dapat dari hari ini? Yang pertama, kegiatan tentang mengisi kemerdekaan. Apa aja kegiatannya? Ada sekolah, ada belajar ya, di sekolah punya belajar. Terus ada membayar pajak. Pajak yang kita kumpulkan digunakan untuk membangun sekolah, membangun tempat ibadah, membangun jembatan, dan membangun jalan. Nah, untuk materi yang kedua adalah tentang surat. Ingat nggak perbedaan dan persamaan surat-surat? Yang tadi, yang kalau di surat resmi ada kop surat, ada nomor, halaman, dan lampiran. Tapi kalau di surat setengah resmi hanya ada kop suratnya. Dan kalau di surat tidak resmi tidak ada kop surat dan tidak ada nomor, lampiran, dan halamannya ya anak-anak. Untuk materi yang terakhir adalah mengamati perubahan wujud benda karena perubahan suhu. Hasilnya sudah kalian tulis di laporan ya. Perubahan wujud benda bisa terjadi karena perubahan suhu. Contohnya ada mencair ya, dari yang tadinya es batu kan padat berubah menjadi cair karena dipanaskan. Terus apalagi? Ada kapur barus ya, yang di lemari pakaian itu yang tadinya padat lalu mengecil karena menyuplin gitu ya anak-anak. Nah, sekarang ayo kita lakukan kegiatan bersih-bersih kelas. Ayo kita cek antara samping kanan dan samping kiri ada nggak sampah dari hasil percobaan tadi. Kalau ada, silakan kalian ambil dan buang di tempat sampah ya. Kegiatan belajar hari ini sudah selesai anak-anak. Sekarang saatnya kita berkemas-kemas dan pulang. Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian hari ini, atas partisipasi kalian hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.